Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril asfari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallim. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali meneruskan daripada pembahasan kitab Akhlaqul Banin, pelajaran yang kedua, yang mana di sini menjelaskan kewajiban seorang anak kepada Tuhannya, ini Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'il mu'allif rahimallahu taala wa adama nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid darain amin. Wajibul waladin nahwa rabbil ta'ala. Ayuhal waladul azim, laqad mannallahu ta'ala 'alaika bini'amin kasiratin aujadaka ba'dal adam wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil islam alladhi huwa a'zam ni'matin wa an'ama 'alaika bisam'i wal basari wal lisan wal yadain wal rijlain wa khalaqa basaran syawiyan fi ahsani khilqatin kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan kewajiban seorang anak terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita ini diwajibkan atau apa-apa saja kita sebagai makhluk, ya, anak di sini ada sebagai makhluk, memenuhi kewajiban apa-apa yang perlu kita penuhi terhadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dijelaskan ayyuhal waladul adib, wahai anakku yang beradab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Ya. Di antaranya yang tadinya kita tidak ada menjadi ada. Lalu setelah ada Allah taala, setelah ada kita di muka bumi ini, Allah Ta'ala bukan hanya menjadikan kita sebagai sudah ada, bukan. Allah juga menciptakan kepada kita akal pikiran. Alhamdulillah. Ya. Bukan hanya akal pikiran, Allah juga memberikan kepada kita nih, khususnya kita nih yang duduk di siang hari ini, ya. Wahadaka ila dinil Islam, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita sampai-sampai kita menjadi orang yang beriman atau orang Islam. Ya. Kira-kira kalau kita saat ini Allah Ta'ala jadikan kita nih, kita jadi makhluk nih, manusia, tapi Allah gak kasih akal, gimana? Tapi alhamdulillah Allah menentukan kepada kita semua yang di siang hari ini kita kumpul di tempat ini, Allah masih memberikan akal kepada kita. Ya, lalu bukan hanya akal, sebab ada orang yang dikasih akal, bukan ngakal-ngakalin doang, ya. Alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala sehingga kita memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena alladzi huwa a'dhamu bi ni'matin, karena jadinya kita menjadi orang Islam itu adalah nikmat yang agung. Ya, jadi kalau ada orang, kita jangan kaget kalau ada orang punya duit 50M ya, banyak gitu. Punya apartemen
Ya. Apalagi punya mobil 10, mobilnya mahal-mahal harganya, yang satu harganya sekian ya. Itu belum ada apa-apanya dengan nikmat Islam. Dengan nikmat kita masih merasakan diri kita di dalam agama Allah, agama kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita bisa selawat sama Nabi, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang agung. Kenapa? Dari nikmat itulah akan mengantarkan nikmat yang dinamakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu juga apa? Nikmat kita dikasih pendengaran, ya. Wa an'ama 'alaika bisam'i, dikasih pendengaran oleh Allah taala. Ya, ada orang enggak dikasih pendengaran, budak, ada. Makanya kita udah dikasih pendengaran jangan main budak. Apalagi kalau kita dipanggil sama orang tua kita, jangan budak. Ya. Dipanggil sama guru kita, dipanggil sama jangan. Dipanggil sama orang-orang yang menjadikan sebab kita kebaikan-kebaikan, jangan. Kenapa? Kita sudah dikasih sempurna, kasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih lisan untuk bisa bicara, dan dikasih kedua tangan dan kedua kaki. Ya. Maka kita termasuk sebaik-baik penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kita ini manusia adalah sebaik-baik penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mulai Allah taala menciptakan kedua telinga kita, terus dikasih pendengaran, kedua mata kita kasih penglihatan, ya, dikasih wajah yang ganteng, ya, yang sedengan, ya, dikasih kedua tangan, kedua kaki bisa lenggak-lenggok, dikasih kaki bisa melangkah, ya, dikasih semua kenikmatan, terutama kenikmatan yang agung. Kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang Islam, beriman kepada Allah, masih mengimani Allah Ta'ala, dan masih mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang yang dia mengaku dirinya manusia, ya, tapi dia kebaikan, ya, ada seruan kebaikan, main budak. Ada orang dia melihat kebaikan, pura-pura nggak lihat, ya. Terus lisannya nggak bisa untuk bicara yang baik, ya, maunya nggak bener, tangan kakinya mau yang nggak bener, berarti ini adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah, ya. Kenapa? Allah sudah kasih kehidupan kepada ini manusia. Allah Ta'ala kasih akal, tapi akalnya tidak disampaikan dengan yang baik. Allah Ta'ala dikasih hidayah kepada dia, ya, dia jadi orang Islam, tapi dia Masya Allah sangat buruk, ngakunya Islam tapi tidak ada sedikit pun mencontohi suri toladan sebagaimana orang Islam. Ya, pokoknya jahat banget. Ini berarti adalah seburuk-buruknya. Kenapa? Karena manusia yang baik adalah manusia yang diberikan akal, setelah itu dia mencerna akalnya, ya, terus dia bisa berbuat kebaikan, terus dia bisa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman kepada Allah, ya, menjadi orang Islam. Lalu kenapa dengan nikmat Islam itulah, dengan nikmat iman Islam itulah akan mengantarkan nikmat, karena itu nikmat yang paling agung dibanding nikmat-nikmat yang lain. Ya, sekarang saya mau nanya, kita dikasih tadi itu duit 50M, mobilnya 10, rumahnya bagus, ya, tapi kita meninggalnya nggak bawa iman, su'ul khatimah, naudzubillah min, agak mau, karena nikmat dunia hanya sesaat, semu, tapi nikmat yang sesungguhnya, yang selamanya adalah kelak nanti di akhirat. Ya, jadi kajian akhlakul bani pada siang hari ini adalah berkenaan kewajiban. Artinya apa? Kewajiban seorang hamba, ya, seorang anak atau seorang hamba terhadap Allah Tuhannya. Ya, bagaimana caranya? Ya, nanti akan dijelaskan pada kesempatan yang berikutnya, karena ini pembahasannya sangat panjang. Tapi kesimpulan daripada pembahasan di siang hari ini adalah, yuk, kita telah dijadikan Allah Ta'ala menjadi manusia, dikasih akal, jadi orang Islam, ya, terus dikasih nikmat
pendengaran, dikasih nikmat penglihatan, dikasih nikmat bisa bicara, ya, dikasih kedua tangan, kedua kaki. Nah, makanya sampai dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah kita sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana caranya? Kita kembalikan lagi kepada Allah. Artinya apa? Kita kembalikan lagi untuk senantiasa apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, senantiasa untuk beribadah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang jahat itu orang dikasih umur, dikasih kehidupan, dikasih akal, dikasih petunjuk, ya, dikasih bisa melihat, bisa mendengar, dikasih lisan, dikasih kedua kaki, kedua tangan, tapi tidak digunakan di tempat-tempat yang baik. Ya, bahkan orang yang jahat itu kata para ulama, orang yang dikasih harta, ya, ini saya tambahin, dikasih hartanya itu kan dia minta, ya Allah berilah kami harta, ya Allah berilah kami harta, ya Allah berilah kami harta. Setelah kita dikasih harta, bukan untuk berjuang di jalan Allah, malah memusuhi Allah. Naudzubillah min dzalik. Ada apa ada? Banyak ya. Yang kita lihat sekarang fenomena ada kan? Sekarang ini lagi ramai ya. Apa yang dikasih harta, dikasih jabatan, tapi malah dia menentang pada Allah. Jadi itu sudah dikasih, malah bukan dikembalikan bersyukur kepada Allah, malah untuk memusuhi Allah, untuk memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu dijauhkan dari diri kita, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.